Saya berterima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. 2 Samuel 6 ayat 11. Dengan hormat saya minta saudara bangkit berdiri. Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Silakan. Obed-Edom ini orang Filistin, tinggal di Gad. Dikatakan itu kota yang sama di mana Goliat itu juga pernah tinggal di tempat itu. Jadi ini bukan orang beriman. Bangsa ini tentu bukan Obed-Edom. Bangsa ini bangsa yang menyusahkan umat Allah. Ini sudah menyusahkan umat Allah. Tapi saudara-saudara, kita baca tadi, Tuhan memberkati orang ini. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan pernah berkata, Yesus dia berkata, aku kasih matahari kepada semua manusia, beriman atau tidak beriman aku kasih. Jadi Obed-Edom ini juga berhak untuk menerima semua itu. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar bagaimana, kalau boleh saya katakan, orang yang tidak seiman ini justru diberkati oleh Allah. Ayat ini dikatakan 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom. 3 bulan diberkati. Padahal baru saja karena takut Allah, ada satu umat Israel, ada satu yang mati. Usa dia mati karena pegang. Yang umat Allah mati, yang orang kafir diberkati. Padahal waktu tabut Allah dibawa oleh Daud itu 30.000 orang. Mereka begitu antusias. Kalau ada tabut Allah, ada pengharapan. Tabut Allah, ada kemenangan. Tapi sekarang kematian. Yang heran, tabut Allah di rumahnya orang kafir, malah orang kafir itu bisa menjaga begitu rupa sampai 3 bulan. Bentuk penghargaan dari Allah itu adalah, kamu seluruh isi keluarga, aku akan berkati. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan Tuhan itu memberkati keluarga ini? Apa yang menyebabkan? Dia bukan penyembah Allah, dia punya Allah yang lain, karena dia itu orang Filistin. Dia punya pola hidup yang lain, cara hidup yang lain. Apa yang menyebabkan tidak ada tulah yang tinggal di dalam rumahnya? Rumahnya semua, sisi rumahnya sehat. Saya ingin bacakan saudara-saudara di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu, ini Imam Eli, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah itu daripadaku. Sudah perhatikan kalimat berikutnya,
sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Eli, dengan apa yang kamu lakukan, aku sekarang kasih tahu pada kamu. Karena kamu tidak menghormati aku tidak menghormati kamu. Kenapa Obed-Edom itu diberkati oleh Tuhan, sekalipun dia itu orang kafir? Dia menghormati Allah, maka Allah menghormati dia. Saya kembali sejenak kepada Eli. Eli, anak-anakmu itu tidak bertobat. Anak-anakmu itu engkau jadikan berhala, engkau hormati begitu rupa anak-anakmu itu. Nah, Allah melihat semuanya itu. Allah melihat, saudara-saudara. Maka Eli tidak menghormati apa-apa. Kamu tidak menghormati aku. Jadi kata-kata tidak menghormati itu ditunjukkan di dalam keluarga itu. Pada waktu seorang anak Tuhan melakukan seperti yang dilakukan oleh Eli, Tuhan bisa berkata, kamu menghargai, kamu kasih waktu, kamu kasih semuanya secara berlebihan kepada anak-anakmu, lebih daripadaku, lebih daripadaku. Hari Jumat lalu, saudara-saudara, saya bersama istri, karena sekarang anak saya cuma 2, satu sudah kerja, yang satu kuliah. Jadi lebih banyak berdua terus di rumah. Hari Jumat saya pergi ke mall, bukan untuk belanja, minum teh, tidak. Tahu-tahu itu ada orang itu kayak naik, apa kayak berubah itu. Jadi saya jalan seperti itu, saudara jalan itu. Saya nggak ngerti namanya, kayak sekali itu apa sih namanya itu? Apa ya maksudnya? Jadi dia jalan mungkin mau promosi gitu. Nah, dia jalan tahu apa? Awas. Ternyata ada anak-anak SD itu 3 lagi nyebrang. Dia mau di lantai 3 atau 4, lantai 3 nyebrang mobil. Awas. Dari 3 yang nyebrang, yang sana kena sedikit. Nah, rupanya ini mereka tidak bisa konsentrasi. Fokus itu. Sekarang kan lagi demam Pokemon Go. Monnya itu monster, saudara. Jadi Pokemon punya monster kecil, monster kecil yang membuat ini jadi Go, nggak karuan. Ada yang laut diseberangi tapi babak belur. Kantor polisi dimasuki. Ya kan kenyataannya seperti itu. Kantor polisi dimasuki, di Temanggung kolam renang itu bisa gini, kolam renang. Hari ini anakmu ini parah, ini anak-anakmu. Anakmu itu sudah kejahitan Pokemon Go, kamu tenang-tenang saja. Kamu tenang-tenang saja, kamu tidak menghormati aku. Kamu tidak menghormati aku. Saudara-saudara, tatkala Allah itu mempercayakan anak di dalam kehidupan kita, itu bukan hanya kemampuan kita untuk membesarkan secara lahiriah, tapi bagaimana saudara dan saya itu diberi oleh Tuhan tugas supaya anak-anak saudara dan saya itu bisa tetap fokus sama Tuhan. Pikiran hati itu sampai tidak dirampas oleh Pokemon itu. Tidak bisa konsentrasi, saudara-saudara. Maka tidak heran, bukan hanya menyerang anak-anak, PNS, sampai polisi. Kalau nggak salah di koran itu betul atau tidak saya nggak ngerti. Begitu dahsyatnya, itu baru Pokemon, saudara. Nanti ada lagi permainan yang tambah canggih, kita hidup pada akhir zaman. Dan roh-roh seperti itu memiliki daya tarik yang luar biasa.
menghormati aku. Bagaimana aku bisa menghormati kamu? Bagaimana aku bisa menghormati kamu? 3 bulan tabut Allah ada di rumah Obed-Edom itu untuk membuktikan bahwa Obed-Edom dan keluarga menghormati Allah. Menghormati Allah. Dan kita perlu belajar dalam sikon yang seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini. Orang hanya berpikir, saya sangat menghargai kalau mengalami kesulitan ekonomi. Tapi sebetulnya ada hal yang lebih berbahaya dan lebih membahayakan. Di balik semuanya itu, kita itu kayak berjalan maju tapi nyimpang, saudara-saudara. Kelihatannya maju tapi nyimpang, dan kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Kayak kita itu dibius. Kita itu kayak dibius. Sehingga kehilangan kesadaran. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau aku seperti Musa. Orang melihat, itu puluhan ribu melihat mati. Aku tidak mau. Kita ingin, saudara-saudara, menghargai. Kita ingin menghormati. Dan jangan lupa, Allah tidak segan-segan menghormati saudara. Dia bukan orang yang gila hormat, tetapi dia menghormati anak-anaknya yang bisa menjaga kemuliaan Allah, bisa menjaga nama Allah, bisa menjaga nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini ada satu tantangan yang luar biasa. Saya menggarisbawahi di dalam ayat pokok tadi, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Apa berkat yang dia peroleh? Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-26, 1 Tawarikh pasal 26, saya hanya akan mengambil beberapa ayat saja, tetapi secara keseluruhan ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 1 Tawarikh 26 ayat 4 sampai 8. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yosafat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga. Terus saya baca ayat yang ke-5. Amiel anak yang ke-6, Isakar anak yang ke-7, Peletai anak yang ke-8. Sebab Allah telah memberkati. Saudara, Allah itu hafal. Anak itu hafal. Obed-Edom, anakmu pertama namanya ini, anak keempat namanya ini, anak ke-7 namanya ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, itu hanya dikatakan A punya anak B, C, D. Tidak ada tulisan anak yang ke, anak yang ke, anak yang ke. Tidak ada, saudara-saudara. Saya ketemu seorang teman yang sudah lama tidak pernah datang. Jawab. Itu kan Herawati loh. Itu cucumu yang ke-6 dari anakmu yang ke-2. Anak kedua, cucu yang ke-6. Begitu rinci, saudara-saudara. Nah, jauh sebagai teman saya senang rasanya. Kok dia temanku hafal keluargaku? Ada satu kebanggaan yang luar biasa. Itu dialami oleh Obed-Edom. Anak yang kesekian namanya sekian, anak yang ke ini. Kalau kita kan
setengah pikul, sudah 50 tahun ke atas itu. Jenengmu sapa lho? Jenengmu sapa kowe iki anake sapa? Sudah ngerti namanya, anake sapa ora ngerti. Yang kru yang di sebelahnya itu kan kayak diiris-iris. Bu, kalau nggak ngerti, ya tolonglah bijak-bijak sedikit. Misalnya seperti itu. Tapi ini rinci. Ini keturunannya orang kafir. Keturunannya orang kafir. Luar biasa, saudara. Bagaimana bentuk Allah itu memberkati Obed-Edom. Jadi kata berkat tidak selalu identik dengan gandum. Tidak. Tapi berkat itu identik dengan keluarga. Dengan keluarga. Kalau kita membaca sampai ayat yang ke-8 luar biasa. Anak pertama punya anak lagi, disebutkan di dalam Alkitab, dan Alkitab tidak menjadi penuh waktu mencantumkan anak-anak orang kafir ini, cucu orang kafir enggak. Tidak. Punya anak ini, kerjaannya ini. Jadi rinci kerjaannya ini. Kamu jadi kepala. Kamu diberkati. Luar biasa, saudara-saudara. Itu kan yang jadi kerinduan saudara dan saya. Lalu ditutup ayat yang ke-8. Jumlah keluarga Obed-Edom tadi dikatakan 62 orang. Jumlahnya sampai disebut saudara. 62 orang. Ada semua. Tuhan tahu persis. Coba saudara-saudara, begitu seseorang itu menghormati Allah, Allah menghormati orang itu. Allah maksud anak seterusnya. Oh, saya senang waktu tadi lihat anak-anak saudara pada nyanyi itu yang kecil-kecil. Ya dengan segala keluhannya, kalau itu ada di antara anak saudara, saudara mengucap syukur. Dengan doa rutin setiap pagi atau doa-doa pribadi, saudara bisa melihat anak saudara diberkati. Aku mau berkati. Dan kita tidak perlu heran, karena itu merupakan fasilitas yang Tuhan sediakan. Fasilitas yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana bentuk penghargaannya? Bentuk penghargaannya. Jadi kalau ibu-ibu sembahyang, ada pokok-pokok doa. Bapak-bapak sembahyang, siapapun yang datang pada pagi hari ini sembahyang dengan pokok-pokok doa. Kita pikir nggak ada sesuatu. Nggak ada, biasa-biasa saja. Siapa bilang, saudara-saudara? Siapa bilang? Tetapi saudara-saudara, kita meyakini bentuk penghargaan Allah kepada kita tidak selalu terlihat secara nyata, tidak selalu terlihat. Tapi siapa yang tidak mengucap syukur? Siapa yang tidak bangga melihat bagaimana campur tangan Allah di tengah anak-anak sekarang yang enggak tentu itu tujuannya mau kemana? Lalu anak-anak saudara nyanyi, anak saudara malah justru yang mengingatkan, Bu, ayo bergereja. Itu dari mana? Itu hati yang digerakkan oleh siapa? Hati yang digerakkan oleh siapa? Bukankah itu hasil lutut 3 tahun yang ibu berdoa itu? Nah, kalau kita membaca dari 1 Tawarik pasal 26 tadi, saudara-saudara, itu nama Obed-Edom tercantum. Waktu dia punya anak tercantum namanya. Waktu dia punya cucu tercantum lagi namanya. Waktu Tuhan singkapkan semua ada 62 orang, namanya tercantum. Namanya tercantum. Ini luar biasa. Jadi kalau Tuhan itu menghormati, Tuhan memberkati itu sampai tuntas yang tidak kita pikirkan.
Apakah dia itu hanya hafal ke-8 nama anaknya? Tidak. Kalau Tuhan sampai berkata 62 orang, aku ngerti satu-satu. Aku ngerti setiap kelebihan anak-anak itu, orang-orang itu, keluarga. Aku ngerti kelebihannya. Aku ngerti kekurangan-kekurangannya. Aku tahu persis. Tapi dengan kata-kata, aku memberkati tenang. Menjadi tenang kita. Jadi yang koran tidak dicampakkan. Tidak dibuang. Aku memberkati. Yang lebih juga tidak terlalu banyak mendapat tepuk tangan. Aku memberkati supaya mereka itu ingat mereka itu masih berpijak di bumi ini. Saudara-saudara, Allah luar biasa. Allah patut mendapat penghormatan yang setinggi-tinggi. Nah, itu sekarang semuanya ada. Diamati oleh Pokemon itu. Itu kayak awan yang gelap begitu, sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Dia pikir Allah juga tidak memperdulikan kita. Dialihkan. Pusat perhatian itu dialihkan. Allah tidak mungkin bisa dialihkan dengan cara-cara seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan kalau tidak hati-hati sangat mungkin. Gak mau pamer, saudara-saudara. Waktu liburan kemarin kami, saya, istri, anak-anak sudah nyelengi Jawa-Jawa lagi kepingin ke Bali. Bali itu saya lupa ada pantai pokoknya pantai di mana pantai di situ kain itu harganya sangat mahal sekali. Jadi kainnya cuma bentuk kacamata saja, itu pokoknya mahal. Bule-bule yang nggak ngerti bagaimana. Saudara-saudara, saya pendeta tapi dengan kasih mata. Tidak mungkin toh boleh lewat setengah kali saya untuk hancurkan. Ya, ini salah satu bagian keindahan alam yang harus kita nikmati. Tapi kan dia tidak langsung dekat, dilihatkan dia cuma sambil lampu. Saya punya anak perempuan, kita duduk, lalu ibu itu ya saya kuncir-kuncir di macam-macam itu kan ada tuh, di macam-macam kuncir itu kan sudah ada. Nah, saya tertarik bukan sama ibu ini, sama topinya. Topinya itu jadi ada tiga temannya itu. Ini topinya tulisannya Dani. Yang satu lagi ini, ada yang satu lagi Susan. Persis seperti istri saya, nama istri saya. Dia saya tanya, ibu itu sebetulnya siapa namanya? Saya namanya Ibu Made. Saya Ibu Made, tapi panggilan komersilnya Dani. Jadi panggilan yang mendatangkan uang itu Dani. Karena orang-orang bule susah untuk menghafalkan nama Made, Ketut atau apa. Nah, saudara-saudara, oh, jadi ada panggilan yang diberikan oleh orang tua, tapi di sisi lain ada panggilan-panggilan komersial. Nanti pada waktu situasi apalagi namanya lain lagi, saya nggak ngerti. Aku ngerti kalau kamu menghormati aku menghormati kamu. Jangan kalau di kota satu namanya A, di kota B namanya B, ketemu sama kelompok orang yang berprofesi apa namanya lain lagi. Nama itu disesuaikan dengan sikon. Itu bukan anak Tuhan yang baik. Itu bukan nama Tuhan, anak Tuhan yang baik. Aku ngerti kok.
Aku ngerti, aku mau menghormati kamu apa adanya. Aku mau menghormati kamu apa adanya. Dan janji Tuhan sekarang kita mau jaga. Kita mau jaga dalam keadaan apapun, sikon apapun juga tidak usah ganti-ganti nama. Tidak perlu ganti-ganti keyakinan. Tidak perlu ganti-ganti keyakinan. Kalau kita itu sudah Kristen, ya sudah Kristus itu di dalam hidup kita, menyertai kita. Allah izinkan semuanya itu, tetapi membuat kita itu mengucap syukur, oh Tuhan, puji Tuhan. Engkau kenal anak, engkau kenal cucu-cucu. Terpuji Allah. Tuhan sudah kasih fasilitas. Saudara-saudara saya luar biasa itu. Luar biasa sampai kenal sangat mendetail. Tuhan, engkau itu begitu luar biasa bagi saya. Apa yang harus saya balas Tuhan? Ada satu ayat yang agak menyimpang dari kebenaran firman Allah ini, tetapi bisa menyambung di dalam Kejadian pasal 27. Kejadian 30. Kejadian 30 ayat yang ke-27. Ini respon kita harusnya. Tetapi Laban berkata kepada Yakub, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Ini percakapan yang simpel antara mertua dan menantu. Yang mertua itu malah tanya, malah memohon, Yakub, mantuku, aku itu kepingin mendapat kasihmu. Aku itu justru merasakan, aku ingin mendapat kasihmu. Coba kalau punya mantu yang luar biasa seperti ini, betapa bangga. Bukankah tidak ada salahnya kalau saya sampaikan kepada saudara-saudara, apalagi yang statusnya mantu-mantu itu, karena itu saudara melayani seperti apa sampai saudara itu dirindukan oleh mertua saudara. Kenapa? Telah nyata kepadaku Tuhan itu memberkati aku karena engkau. Yakub, karena engkau Tuhan itu memberkati aku. Tuhan itu memberkati karena kamu. Luar biasa, ada pengakuan yang jujur. Jadi Yakub itu identik dengan berkat Allah. Identik dengan berkat Allah. Tinggal di sini saja supaya aku lebih diberkati. Allah itu memberkati aku karena engkau. Saudara punya kenalan sudah cukup lama. Satu saat saudara, ayo saya kok ini dolan. Kita teman SMA kok ini dolan, ayo kita bisa ketemu. Teman saudara dari itu yang dulu akar waktu SMA, ada alasannya. Oh, hari ini saya lagi pergi. Ya sudah, kapan kamu ngomong? Gak ada lowongnya. Gak ada lowongnya, semua itu penuh semua. Kapan? Itu sebetulnya kalau kita mau sadar, jangan-jangan kedatanganmu itu tidak membawa berkat bagiku. Kedatanganmu membawa sinyal bagiku. Aku tidak mengharapkan, aku tidak menginginkan, maka berdalihlah, berdalih. Sekarang kita mau belajar bagaimana menerapkan terang Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang kafir saja diberkati, kita ini umat Allah,
berhak mendapat fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah. Kita meminta dengan segala kemurahan Tuhan supaya kehadiran saudara-saudara itu sangat dirindukan, karena waktu saudara datang orang itu diberkati. Apakah melewat nasihat saudara atau lewat persekutuan? Kadang-kadang kita kan ngomong nggak bisa banyak, tetapi kehadiran saudara itu membawa kehangatan. Ini yang aku rindukan. Ini Tuhan sudah jawab doaku dengan kedatanganmu. Tuhan sudah jawab. Ada takut Allah, ada berkat. Bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Gereja Tuhan itu perlu orang yang berkarakter seperti Yakub. Yang berkarakter seperti Yakub, tidak melimpah dalam hal lahiriah, tapi melimpah dalam kasih karunia. Melimpah di dalam kasih karunia. Dan Tuhan masih mau memberikan yang terbaik. Bersyukurlah kalau kita satu keluarga itu masih kompak. Nggak usah putus asa kalau ada satu dua seperti duri dalam daging. Kita nggak perlu putus asa. Jangan cabut duri itu sendiri, kita serahkan sama Tuhan. Cabut duri itu Tuhan. Cabut diri, ini luka tambah gede. Tapi kalau Tuhan yang nyabut, Tuhan yang menyembuhkan. Silakan.